Viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Oke, baik ya, kita update lagi informasi Network-nya. Dan Madun tadi sempat apa ya namanya ya milih mau yang mana yang diupdate seperti itu, gentayangan otaknya ya sana kesini karena gimana mood. Dan Madun masuk grup, menemukan sebuah artikel yang cukup bagus atas nama Jason Wong ya. Ini dari bahasa Cina, Madun tidak tahu karena apa, karena di situ terlihat ya namanya itu VIP Global GCP $314.159 ya. Nah, apakah ini pure dari yang punya grup atau memang ngambil dari salah seorang pioner atau duta GCP misalkan? Mengadun disclaimer di situ. Tapi setelah Mengadun perhatikan ya, diterjemahkan dari bahasa Cina ke bahasa Inggris, lalu sama Bu Noni Paja juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Artikel ini ya kalau Mengadun katakan ya cukup penting untuk pioners pahami. Karena apa? Banyak pioners yang bisa dikatakan salah langkah seperti itu ya. Oke, jadi kita langsung OTW saja. Apa isi artikelnya? Yang diambil yaitu temanya tindakan pencegahan. Ya, bisa dikatakan sebelum kita bertindak ya, kita pikir-pikir dulu, dan ini pencegahannya. Seperti itu. Atau ini artikel yang mana membahas tentang tindakan pioners yang kiranya berbahaya itu jangan dilakukan ya, atau barangkali ada yang sudah terlanjur ya, yaitu segera ambil solusinya. Seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya juga di dalam sini, karena seperti biasa ya, Mengadun juga di sini hanya sebagai perantara informasi. Oke. Baik, di situ dikatakan sama Jason Wong yang sudah diterjemahkan sama Bu Noni Paja, tindakan pencegahan. 1. Anda telah menandatangani pasal 6 perjanjian izin mainnet. Anda tidak diperbolehkan mentransfer mentransfer atau menjual Pi atau akun Anda. Jadi tidak bolehkan ya gitu, tidak diperbolehkan mentransfer menjual koin Pi atau ya akunnya juga gitu loh. Karena apa? Karena sudah di situ menandatangani pasal 6 atau daftar periksa mainnet nomor 6 ya. Seperti itu. Terus jika Anda melakukan ini, Anda hanya bisa menunggu untuk disita oleh pihak proyek. Selama pihak proyek belum mengizinkan pertukaran apapun untuk mencantumkan jaringan Pi, jika Anda mengalami kerugian dalam investasi Anda, ini tidak ada hubungannya dengan pihak proyek. Oke, jadi itu yang kedua. Kelewat duanya ya. Terus yang ketiganya, belum. Nah, mana tadi belum mengizinkan, jadi hindari tertipu. Oh ini ya lanjutannya, jadi hindari tertipu. Oke, ini yang ketiga. Selama periode mainnet tertutup, pihak proyek tidak akan mengizinkan bank manapun untuk menukarkan mata uang sah. Jika Anda tertipu, ini tidak ada hubungannya dengan pihak proyek. Terus yang keempat, mereka yang menggunakan nama pihak proyek untuk menipu, seperti menambahkan nama Nicholas atau Pi di depannya, tidak ada hubungannya dengan pihak proyek. Hal ini juga melanggar merek dagang yang didaftarkan oleh pihak proyek ya. Nah, itu peringatan bagi siapa yang meniru lah, bisa dikatakan seperti itu ya, mencoba dengan nama Dr. Nicholas Kualis, kadang Pikortim, atau bahkan ada nama Pi-nya ya, itu seperti itu. Dan yang kelima, selama periode mainnet tertutup, item ke-6 daftar periksa mainnet. Nah, betul kan, menyatakan bahwa mengiklankan Pi atau mendorong pioner untuk menjual Pi di media sosial tidak diperbolehkan ya. Itu perlu kita ingat seperti itu.
Yang keenamnya, ada banyak situs phishing atau penipuan ya yang memanfaatkan reputasi Pi di internet. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan untuk Anda. Jangan mengklik nama Pi secara sembarangan saat Anda melihatnya. Pi Anda dapat dipindahkan. Yang terbaik adalah melakukan barter offline, barter peer-to-peer, seperti aktivitas barter offline GCP 314159 tatap muka dan lebih aman. Oke, jelas ya di sini ya. Dan memang beberapa waktu lalu juga sempat mau membuatkan videonya, yaitu tentang ada di iklan ya. Luar biasa itu, dicantumkan iklannya Pi Network, padahal bukan dari pihak Core Team itu ya. Oke, atau dari pihak proyek. Dan yang ketujuh, ada banyak sekali iklan atas nama Pi. Jangan percaya, tim proyek tidak akan melakukan itu di jaringan utama tertutup. Yang kedelapan, pihak proyek tidak akan mengirim Anda email. Nah, ini juga pernah kita bahas. Jadi jangan klik untuk menontonnya untuk mencegah orang lain mencuri Pi Anda. Pihak proyek tidak akan pernah meminta kata sandi 24 bit dari Anda. Oke, atau 24 kata ya, seperti itu. Dan yang kesembilan, jika Anda menerima QC saat hitungan mundur, lakukan dengan cepat. Nah, seperti Mang katakan ya, jangan pernah di skip gitu, langsung lakukan ya. Usahakan kalau misalkan malam juga bisa ya, misalkan Pak Aropi juga sudah melakukannya dan alhamdulillah sudah selesai gitu kan, itu bisa. Yang penting pencahayaannya terang, jangan sampai gelap, dioptimalkan ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jika Anda tidak tahu cara melakukannya ya, di situ kunjungi upline Anda atau administrator di picet hasilnya. Tidak ada yang tahu jawabannya dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Di sini jelas ya. Kemarin mengadun dicecari sama nama apa namanya, jawaban atau pertanyaan-pertanyaan soal QC atau hasil gitu kan. Ya, cukup membingungkan. Jadi ini juga sekaligus informasi buat pioners yang barangkali gitu. Karena gini, soal QC itu jelas ya, kita yang melakukannya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada kesalahan itu ya kita klarifikasi, atau ada istilah misalkan introspeksi gitu kan. Nah, dicari-cari lagi nih kesalahannya barangkali yang sebelah mana. Seperti itu. Jujur, Mang Adun tuh taunya cuman klik petir aja, udah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Walaupun ya ada telat-telat dikit ya wajar gitu kan, tapi Mang Adun aktif di picet, terus ya aktif kadang dari validator seperti itu. Alhamdulillah tidak pernah melakukan kunjungan ke situs-situs apapun, nggak ada. Dan tapi alhamdulillah gitu, daftar periksa Mang Adun hijau semua. Nah, khawatirnya ya, kenapa Mang Adun bahas soal ini gitu, itu khawatirnya banyak pioners yang melakukan hal-hal yang Mang Adun katakan sih ya, selain dari yang Mang Adun sampaikan tadi gitu kan. Tuh, karena tugas pioner itu hanya mengamankan Pi yang Mang Adun tahu ya, dan berikut membangun dengan membentuk data GCP. Karena apa? Karena untuk pembentukan harga itu harus dibentuk ya. Sekali lagi Mang Adun di sini sampaikan ya, karena untuk pembentukan harga itu harus dibentuk karena memang Pi Network itu menggunakan strategi ya, yaitu GCP 314159 yang sekarang dipegang ya, bisa dikatakan seperti itu tetap harus diperjuangkan, karena yang mana GCP terbanyak itulah yang akan dipakai atau digunakan oleh Core Team, karena Pi yaitu nilainya ya ditentukan oleh pioners. Seperti itu ya, ini cukup jelas lah ya. Oke, nah terus tak ada yang tahu hasil atau jawabannya dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Anda karena semua orang adalah pioner. Ya betul banget sih, bukan tim inti dari tim proyek. Oke. Ketika hitungan mundur baru diluncurkan akan banyak celah dan proyek akan dioptimalkan. Sama seperti saat verifikasi in vivo baru diluncurkan, banyak
masalah, tetapi setelah optimalisasi masalah akan lebih sedikit. Jadi jangan tanya hitungan mundur sudah dimulai, ya seperti itu. Tapi kapan QC dan pemetaan akan dilalui, Anda hanya bisa menunggu dengan sabar. Jelas ya di sini. Ya mau bagaimana lagi, ini kan cuma baru awalan. Nah mudah-mudahan kedepannya Picor Team tuh benar-benar ya melakukan yang terbaik lah, seperti Mang Adun harapkan waktu di pembahasan minapi.com. Ya seperti itu, kita sama-sama berharap yang terbaik. Oke. Nah terus untuk yang ke-10 ya, masalah pembuatan dompet. Di sini administrator obrolan Pai mengatakan bahwa karena server sudah dimuat, perlu beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Hanya jika masalah ini teratasi, masalah pembuatan dompet dapat diselesaikan. Baiklah, tunggu saja dengan sabar ya. Nah di sini jelas ya, karena memang ini pun sama ya, bisa dikatakan bukan di kita aja gitu ya, kendala membuat dompet baru atau menandatangani dompet baru seperti itu memang lagi kendala seperti itu ya. Jelas di situ dikatakan baiklah tunggu saja dengan sabar. Oke, dicoba di lain waktu ya. Itu lebih baik memperhatikan pengumuman dari sisi proyek dan kurang memperhatikan rumor luar yang tidak praktis. Terus yang ke-11, ada orang yang menggunakan AI untuk membuat video, foto, dan artikel tentang dokter atau duta GCP lainnya. Oke, nah ini udah kita bahas kemarin ya. Jadi untuk yang ke-12, ada banyak orang di luar di bawah bendera GCP. Nah ini yang sering bahas juga ya. Jadi ada orang yang mengatasnamakan duta GCP, padahal sebenarnya dia itu ya maaf lah bisa dikatakan penyerok. Hanya karena di bawah bendera GCP mereka mendapat kepercayaan dari pioners yang awam dan kurang update informasi. Seperti itu ya, makanya itu sangat berbahaya buat pioners yang mengadu sih rekomen buat mau itu ke YouTuber manapun, edukasi ke yang manapun ya, di grup-grup WhatsApp atau di grup-grup Telegram, silahkan yang sekiranya gitu loh kita bisa mempertimbangkan dengan bijak informasi apapun itu. Karena seperti ini, ketika misalkan pioners baru ya khususnya dan atau jarang update informasi, maka yang ada itu mudah percaya dengan informasi yang beredar. Contoh ya ini. Nah makanya kenapa pioners itu rekomendasikan untuk update juga video di YouTuber lain ya, silahkan, sangat rekomendasikan. Karena apa? Biar pioners tidak ketinggalan informasi. Nah tapi kalau misalkan setelah update dari sana sini, silahkan ya, itu mah monggo, silahkan, yang mau silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa, maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sering update informasi, ini plusnya yaitu kita menjadi lebih bijak sebagai pioners, menjadi lebih cerdas, sehingga bisa tahu mana informasi yang pas dan mana informasi yang tidak pas. Kalau secara kasarnya boleh dikatakan mana informasi yang real dan mana informasi yang hoax, gitu loh. Itu pentingnya ya pendidikan penpok seperti itu. Jadi kalau mengadun sih nggak apa-apa, bareng-bareng aja kalau sama mengadun ya, santai. Oke, kita lanjutkan ya. Ada banyak orang di luar di bawah GCP, bendera GCP, namun kenyataannya mereka tidak diberdayakan dengan GCP 314159. Jangan tertipu. GCP memiliki reputasi yang bagus, ini perlu digarisbawahi ya, dan mereka semua ingin menggunakan efek nama, maksudnya nama merek GCP untuk menarik lalu lintas. Ya tahu sendirilah ya, banyak pioners awam yang banyak dimanfaatkan oleh ya, di situ mengatasnamakan duta GCP itu kan. Anda akan dituntun pada ritmenya. Akan lebih baik bagi Anda untuk tetap berada di grup GCP 314159. Jason Wong. Oke.
sangat jelas ya di sini ya. Mang Adun juga coba menerjemahkannya atau menyederhanakannya ya, seperti itu. Jadi bagi pioner siapapun ya, kalau misalkan kita tetap update, dan di sini kita sudah update yaitu pencegahan ya, atau bisa dikatakan di sini tindakan pencegahan, supaya apa? Supaya pioner tidak salah langkah ya. Ini kalau menurut Mang Adun cukup penting, karena apa? Karena banyak pioners yang baru. Kalau bagi yang senior mah udah santai, ngopi aja udah. Mang Adun tuh kadang kalau misalkan apa ya, baca-baca komentar gitu kan, baca komentar itu udah nggak apa namanya ya, udah pokoknya pioners yang stay channel Mang Adun tuh udah bingung kali ya, Pak Rido misalkan, aduh nggak ada, belum ada ini nih Mang, katanya apa sih pembahasan menarik lagi, apa yang mau diobrolkan, seperti ya. Karena apa ya? Karena semuanya sudah paham gitu, bagi yang sudah paham, kalau misalkan ada pembahasan baru kita bahas gitu. Nah tapi kita harus ingat, banyak pioners ya, tidak sedikit yang masih belajar ya. Kalau misalkan di sekolah tuh adik kelas kita lah, jadi ayo kita sayangi ya, kita sama-sama edukasi seperti itu. Oke, baik pioners ya, cukup sampai di sini dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi pentrok yang berikutnya. Love you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.